Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Ya, kita sering mendengar ya, bahwa jangan menghina bapak-bapak gereja. Loh, kenapa? Ya karena mereka lah ya yang menjaga ya kitab-kitab. Mereka lah yang menyeleksi kitab-kitab ya. Sebab itu tanpa mereka tidak mungkin ya Alkitab itu dapat ditulis seperti sekarang ini. Pemahaman yang benar salah. 100% wrong. Ya kan? Loh, kenapa gitu? Coba perhatikan ini. Sebelum mereka lahir, sebelum nenek moyang bapak-bapak gereja itu lahir, Perjanjian Lama yang terdiri dari Taurat, ya, juga Mazmur itu ada Kidung Agung ya, ada Amsal, ada Pengkhotbah, juga kitab para nabi. Itu sudah ditulis ribuan tahun sebelum nenek moyang si bapak-bapak gereja itu lahir. Nah, pada saat nenek moyang itu termasuk si bapak gereja itu lahir, ya, lalu diangkatlah mereka jadi bapak-bapak gereja oleh para pengagumnya. Perjanjian Lama itu tetap ada. Nah, ribuan tahun itu siapa yang jaga? Nenek moyangnya si bapak gereja. Iya kan? Kan tidak. Nenek moyang aja belum lahir, apalagi si bapak gereja. Itulah makanya penyesatan yang terjadi. Kalian pikir Yesus Kristus itu yang adalah Tuhan, itu tidak bisa menjaga? Kalian rendahkan, lalu kalian tinggikan siapa? Si bapak-bapak gereja itu yang namanya nggak ada di Alkitab, yang sekarang sudah mati dan harus mempertanggungjawabkan imannya karena mereka menolak Yesus. Nah, itu dijamin 100% mereka ada di alam maut. Itu bagi yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah satu-satunya, begitu mati langsung ke alam maut. Tapi bagi yang percaya, transit dulu di Firdaus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Allah menjaga Alkitab itu, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Allah Yesus Kristus. Kan pertanyaannya simpel. Masa iya sih orang yang menolak Yesus disuruh menjaga Alkitab? Nggak mungkin. Ya kan? Mereka menolak Yesus, masa disuruh menjaga Alkitab? Walaupun mereka diakui sebagai bapak gereja, orang kudus, wakil Allah-Allahan. Ya, faktanya mereka menolak Yesus yang adalah Allah. Mari kita lihat apa yang ditulis
di Alkitab. Ya. Matius 24 ayat 35. Yesus sendiri berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu jaminan dari Yesus. Ya. Apa itu perkataanku? Yohanes 12 ayat 48. Yesus berkata langsung, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Nah, itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi Yesus dengan tegas mengatakan, perkataanku itu adalah firmanku. Ya, firman yang kukatakan itulah ada di Alkitab, kitab suci. Jadi valid 100%. Yesus sendiri akan menjaga kemurnian Alkitab, yaitu firman-Ku itu. Jangan meremehkan Allah. Siapa itu Bapak Gereja? Ya, bagaimana Yesus menjaga firman-Nya? Kitab suci, ya, yang maksudnya yang perjanjian lama ya, ketika Yesus sedang melayani ya, tadi yang saya katakan Alkitab itu terdiri dari perjanjian lama, belum perjanjian baru belum ditulis ya, itu terdiri dari Taurat, Mazmur dan kitab para nabi ya. Jumlahnya 66 ya. Itu sudah tersusun ya. Lukas 4 ayat 16 dan 17. Yesus membaca Alkitab, yaitu kitab Nabi Yesaya. Jadi sudah terbukti bahwa Alkitab perjanjian lama itu terjaga keasliannya sampai era Yesus melayani. Itu bukan si bapak gereja, mereka udah mati. Mereka nggak tahu apa-apa. Yang kedua, kalau tadi kitab suci perjanjian lama itu terdiri dari itu ya, Taurat, Mazmur dan kitab para nabi. Sekarang yang kedua, kursi Musa diduduki ya, terdapat dalam Matius 23 ayat 2. Yesus tahu Taurat Musa dan kitab para nabi diduduki oleh ahli Taurat, ya, Farisi dan Saduki. Alkitab perjanjian lama diubah semau mereka sendiri. Seenaknya aja tuh. Itulah tanah diubah jadi Talmud. Ya. Namun demikian, tanah atau Alkitab perjanjian lama yang asli tetap terjaga. Walaupun sudah diacak-acak ya, tetapi yang asli tetap terjaga. Yang ketiga, Alkitab di zaman perjanjian baru, penulisan Alkitab perjanjian baru diakhiri dengan robohnya Bait Allah. Terjadi tahun 70 Masehi. Ya, pada saat Bait Allah itu dirobohkan oleh jenderal yang dari Roma itu, Jenderal Titus ya, menggenapi apa yang dikatakan Yesus di Matius 24 ayat 2 ya, bahwa batu ya, Matius 24 ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu tentang bait suci ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah itu.
mengenapi itu tahun 70. Yang keempat, Rasul semua mati akhir abad pertama. Ya. Lalu siapa yang menjaga kemurnian Alkitab? Ya. Bagaimana caranya Alkitab dijaga kemurniannya? Alkitab disembunyikan selama 1,8 hari Allah. Maksudnya 1000 tahun, 1800 tahun di bumi, ya. Itu disembunyikan, ya. Alkitab Perjanjian Baru disimpan di gua-gua selama 1800 tahun. Ya, oleh siapa? Oleh kerabat para rasul yang menyimpannya, kerabat atau murid dari generasi ke generasi. Nah, mereka hanya menyimpan, begitu, bukan dihafal dari mulut ke mulut, tidak. Mereka menyimpan original teksnya. Bentuknya ya itu tadi manual scripture, atau disingkat manuskrip, yaitu tulisan tangan para penulis Alkitab Perjanjian Baru. Yaitu berlangsung sekitar 1800 ya, tahun, ya, atau 1,8 hari time zone Allah. Ya. Alkitab asli beredar dan dipakai hanya di kalangan intern gereja. Maksudnya intern Kristen. Dari murid dioper ke murid generasi berikutnya. Para generasi murid itu dipakai Tuhan menjaga firman-Ku. K-nya huruf besar, ya. Ya, kira-kira 20 generasi. Cara menyimpannya ditaruh di gua-gua. Ya, sengaja disembunyikan dan itu diizinkan Allah. Lalu abad ke-20 tahun 1946 mengacu Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya. Itu waktunya bukan waktunya kita, tapi waktunya Allah. Sebab segala sesuatu itu Allah punya waktunya sendiri, ya. Maka setelah berakhir Perang Dunia Kedua, muncullah Museum United Bible Society, ya, di London, ya, sebagai penyimpan manuskrip asli yang ditemukan di gua-gua itu, ya, disimpan para murid-murid dari generasi ke generasi. Itu manuskrip yang ditemukan di gua-gua itu, ya, gua Laut Mati itu, ya, berlangsung sampai sekarang. Itulah Alkitab yang asli, ya, produk United Bible Society yang beranggotakan 240 negara. Ya, di Indonesia itu adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi jelas Yesus memakai generasi berikutnya, para rasul, generasi ke generasi menyimpan manuskrip Alkitab Perjanjian Baru. Itu konteks sejarahnya, ya. Mereka menyimpannya di gua-gua. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati Allah dengan setiap perbuatan baik, ya. Sekarang bagaimana Alkitab diselewengkan selama 1800 tahun? Yang pertama, ini diselewengkan, ya. Tahun 325 Masehi, penyelewengan terbesar terjadi dengan diadakannya Konsili Nicea. Konsili Nicea adalah penghujatan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Allah adalah pribadi, ya. Allah
ada 3 pribadi. Yesus Kristus tidak pernah diakui sebagai Allah dari kapanpun sampai kapanpun. Tidak pernah diakui sebagai Allah, satu-satunya Allah yang benar. Tidak pernah. Mereka mengangkatnya si Bapa. Padahal Bapa itu tidak tahu dari mana asal-usulnya. Ya. Nah, munculnya di sini. Itulah penghujatan terbesar terhadap Allah. Yang kedua, ini diselewengkan ya, munculnya agama Katolik. Padahal semua rasul adalah Kristen. Ya, Roma 16 ayat 7. Yang ketiga, munculnya agama Protestan, doktrin Calvinis Allah Tritunggal. Ya, Katolik dan Protestan dengan doktrin Tritunggal, Allah-Allahan berkepribadian 3, itulah penyesatan terbesar sepanjang sejarah kekristenan. Kenapa? Karena Katolik dan Protestan ya, itu tidak menyembah Allah yang ada di Alkitab, yang jelas-jelas tertulis namanya Yesus Kristus. Itu penyelewengan yang terbesar. Tetapi mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang Kristen. Itu penyelewengannya. Alkitab asli tetap eksis. Kenapa? Tadi karena dijaga oleh Allah sendiri yang bernama Yesus Kristus. Meskipun dunia disesatkan doktrin Tritunggal, doktrin Allah 3 pribadi, tetapi Alkitab yang asli tetap eksis. Ya. Nah, inilah Alkitab asli yang dijaga Allah. Ini ya kontennya. Konten Alkitab asli Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang dijaga oleh Allah. Isi kontennya secara garis besar sebagai berikut. Yohanes 1 ayat 1. Ada firman. Ya, itu maksudnya Allah yang berkarya. Dan ada Allah yang duduk di tahta surga. Allah itu roh, satu roh yang sama. Firman itu adalah Allah. 1 bukan 2. Ya. Roma 16 ayat 25. Nama Allah dirahasiakan, didiamkan berabad-abad lamanya. Namanya siapa? Yesus. Ya. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Allah dibentuk ya. Firman jadi manusia itu terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Allah dibentuk itu Yesaya 43 ayat 10 ya. Namanya Yesus Kristus. Roma 16 ayat 27. Lalu kita lihat Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 21 ayat 6. Yesus adalah Alfa Omega, Tuhan Allah Maha Kuasa. Yang kelima, Yudas 1 ayat 25. Yesus Kristus adalah Allah yang esa, Juru Selamat, Tuhan dari sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah selalu menjaga firman-Nya ya, dengan mengatakan semua yang kukatakan pasti dijaga oleh Yesus sendiri. Demikian kata Yesus di Matius 24 ayat 35 ya. Yesus memakai murid generasi-generasi berikutnya sebagai penjaga Alkitab yang murni dan asli. Yesus tidak memerlukan konsili. Yesus tidak butuh bapak-bapak gereja yang justru menimbulkan kesesatan masif ribuan tahun. Dunia bergejolak hingga bingar
dengan ajaran lain di luar Alkitab. Penyesatan di mana-mana, tetapi Alkitab yang asli tetap eksis. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan dan Allah Yesus Kristus, jelas bukan bahwa yang menjaga Alkitab, yang adalah kitab suci firman Allah, itu adalah Allah sendiri yang namanya Yesus, yang menjamin, dan bukan bapak-bapak gereja. Mereka udah mati. Sekarang siapa yang jamin? Amin. Walaupun banyak penyelewengan, Alkitab yang asli tetap eksis. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.